Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CKTV? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu bagaimana cara mendidik atau bagaimana cara mengajarkan berbahasa kepada anak usia dini. Ini berguna bagi ibu bapak di rumah mengajarkan anaknya untuk terampil berbicara, yaitu dengan metode show and tell. Seperti apa penerapannya atau seperti apa pelaksanaannya? Pantau terus video ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih stay di CKTV pada kesempatan kali ini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara meningkatkan keterampilan berbahasa anak, terutama untuk anak usia dini ya. Nah, di sini saya tadi baca-baca artikel dan ternyata sangat bagus juga, yaitu mengenai metode show and tell. Sebetulnya ini sangat mudah ya untuk kita terapkan, untuk kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu dengan mengenal lingkungan sekitar atau mengetahui benda-benda yang ada di sekitarnya, dan itu akan meningkatkan keterampilan berbahasa. Jadi Bapak Ibu, prakteknya seperti ini. Kita misalkan mau mengajarkan atau mau mengenalkan sebuah benda misalkan ya, itu sebetulnya dengan benda-benda yang ada di sekitar kita itu juga bisa. Selain itu juga memang anak-anak biasanya mendengarkan apa yang kita ucapkan gitu kan, seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini ya ada penerapannya. Contoh misalkan saya di sini punya benda kunci, terus juga ada gunting ya, terus juga ada uang 2000. Nah, Bapak Ibu, ini penerapannya untuk anak usia 1,5 tahun atau yang mulai belajar berbicara itu ya, 1,5 tahun sampai usia 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya. Itu kita hanya mengenalkan saja terlebih dahulu benda-benda yang ada di sekitarnya. Tapi kita tidak langsung mengenalkannya gitu ya, tidak langsung mengenalkannya karena ada metode khusus yang sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah sekarang, yaitu metode pembelajaran HOTS ya. Contoh misalkan seperti ini, kita menunjukkan ini misalkan ya, kita menunjukkan benda ini dan kita bertanya ke anak tersebut, ke anak kita ya, ke adik-adik, ke anak kita, adek atau nak, ini apa? Nah, si anak akan menjawab. Kalau misalkan anak tersebut bisa menjawab, berarti perbendaharaan katanya sudah bagus. Tinggal misalkan karena anak kecil biasanya pengucapan lafalnya, pengucapan hurufnya kadang-kadang kurang jelas gitu ya. Nah, kita tinggal memperbaiki di sana. Kalau misalkan belum tahu anak tersebut, maka kita memberitahukannya dengan lafal yang jelas. Contoh misalkan, nah ini apa? Atau adek ini apa? Anak tidak menjawab, maka kita bantu untuk menjawabnya. Adek, ini namanya kunci. Boleh sampai 3 kali. Ini namanya apa? Namanya kunci. Jadi harus jelas ya. Ini namanya kunci. Anak akan ikut mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itu mungkin. Atau misalkan ini gunting. Dan ini anak udah tahu. Misalkan kata si anak gunting. Nah, kalau misalkan kurang jelas pelafalan katanya, hurufnya tidak jelas, kita memperbaikinya di sana ya. Untuk uang sama seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk yang usia 4-5 tahun ke atas, 5 tahun 6 tahun gitu ya, sampai 7 tahun,
untuk meningkatkan keterampilan berbahasanya itu harus ditanya dengan fungsinya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, atau ada ini apa? Uang. Karena pasti udah kalau usia 4 tahun, 5 tahun, uang udah pada tahu gitu ya. Misalkan jawabannya uang. Ya, betul. Buat apa uang ini? Nah, si anak dirangsang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, sehingga perbendaharaan kata dan pengetahuan anak itu akan bertambah seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu praktekkan atau Bapak Ibu guru praktekkan di sekolah, dan bagi Bapak Ibu guru bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tidak mengajar gitu ya, ada di rumah, itu bisa dipraktekkan juga. Itu akan membantu meningkatkan keterampilan berbahasa anak seperti itu. Nah, mungkin hanya itu materinya. Insya Allah nanti saya juga akan share materi-materi lain ya yang berhubungan dengan cara mendidik anak. Dan di sini saya juga sebetulnya sambil belajar sama mempraktekannya ke anak saya juga, karena masih punya anak yang usia 2 tahun seperti itu. Saya juga masih mengajarkan, atau ya saya juga mengajarkan bagaimana metode ini diterapkan seperti itu. Sebelum saya undur, Bapak Ibu dimohon keikhlasannya untuk subscribe video ini. Terus juga kalau misalkan menurut Bapak Ibu ini bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekannya. Dan jangan lupa juga klik tanda lonceng ya untuk notifikasi pengetahuan yang lainnya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan walaupun keadaan sedang ya seperti ini. Stay at home, tetap di rumah, jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.